Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Yuliana Putri. Saya dari kelas akuntansi 4B akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas yang saya kerjakan dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sendiri adalah penerapan alat-alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan dan data terkait untuk mendapatkan perkiraan dan kesimpulan yang berguna bagi suatu analisis bisnis. Di sini saya ditugaskan untuk mencari tentang perusahaan real properti dan real estate, di mana saya meneliti sebuah perusahaan atau satu perusahaan yaitu PT Sentul City Tbk. Ini merupakan neraca keuangan konsolidasi pada PT Sentul City Tbk. Saya meneliti 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Saya mendapatkan laporan keuangan ini pada laporan tahunan atau annual report PT Sentul City Tbk. Untuk perhitungannya sendiri, di sini saya melihat dalam US dollar ini diperoleh dari perhitungan misalnya kas dan setara kas pada tahun 2000 dengan cara keuangan pada tahun 2016 dikurangi keuangan pada tahun 2015 yang akan menghasilkan US dollar ini. Dan untuk persentasenya sendiri diperoleh dari hasil hitungan yang tadi yang US dollar dibagi dengan perolehan keuangan pada tahun 2015. Untuk rasio, kita hitung dari keuangan tahun 2016 dibagi keuangan tahun 2015. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga masih sama perhitungannya. Jika kita ingin, misalnya kita ingin meneliti tahun 2017, kita teliti 2017 atas 2016, 2018 atas 2017, 2019 atas 2018. Dan begitupun selanjutnya apa saja laporan keuangan yang akan kita teliti. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Sama saja laporan laba rugi ini saya peroleh dari laporan tahunan atau annual report. Pada PT Sentul City tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk perhitungannya sama saja. Jika mencari US dollar ini diperoleh dari keuangan tahun 2016 dikurangi tahun 2015. Untuk persentasenya sendiri diperoleh dari hasil perhitungan US dollar tadi dibagi dengan hasil tahun dasar, hasil keuangan tahun dasar, tahun sebelumnya yang kita teliti. Untuk rasio sendiri kita peroleh dari hasil keuangan tahun yang akan kita teliti, misalnya tahun 2016, dibagi dengan keuangan tahun 2015. Begitupun selanjutnya. Pada tahun 2017 atas 2016, 2018 atas 2017, 2019 atas 2018, ataupun 2020 atas 2019. Untuk perhitungannya masih sama saja. Selanjutnya adalah analisis rasio. Analisis rasio industri PT Sentul City Tbk. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini kan ada banyak tuh. Yang pertama ada current ratio. Current ratio itu diperoleh dari total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ini hasilnya adalah segini pada tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2019. Untuk si tes rasionya itu diperoleh 0,65 itu dari
perhitungan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar yang akan menghasilkan pada tahun 2015 itu 0,65. Begitupun tahun-tahun selanjutnya. Untuk mencari cash ratio diperoleh dari kas dan ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Nah, untuk working capital ratio itu, asset ratio itu diperoleh dari aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva, di mana pada tahun 2015 hasilnya itu 0,09. Dan selanjutnya, untuk perhitungannya masih sama. Untuk working capital to total asset ratio itu dari aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva. Nah, selanjutnya untuk mencari ratio leverage itu, yang pertama kan ada total debt to asset ratio diperoleh dari total hutang dibagi total aktiva. Nah, pada tahun 2015 itu total nilainya itu 0,41, 2016 dan seterusnya. Untuk mencari perhitungannya tetap sama. Total debt to total equity ratio juga diperoleh dari total hutang dibagi ekuitas yang akan menghasilkan 0,070 itu dari tahun 2015, 0,38 dari tahun 2016, 0,51 2017, 0,53 2018, dan 0,61 2019. Untuk mencari long term debt to total equity ratio itu diperoleh dari 0,32 ini diperoleh dari hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Itu untuk mencari long term debt to total equity ratio. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya juga masih sama dengan rumus yang sama. Yang selanjutnya untuk time interest and earned ratio atau EBIT. Ini itu diperoleh minus 0,38 itu dari EBIT. EBIT itu adalah singkatan dari earning before interest and tax. Dalam bahasa Indonesianya itu pendapatan sebelum bunga dan pajak. Nah, dari EBIT ini kita mencari EBIT juga dengan rumus laba bersih ditambah biaya bunga ditambah pajak. Itu untuk mencari. Setelah menghitung EBIT, kita akan menghitung time interest ratio itu dari EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. EBIT itu tadi laba bersih ditambah biaya bunga ditambah pajak. Dan untuk menghitung time interest earned ratio-nya itu dari EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Pada tahun 2015 itu memperoleh minus 0,38 dan seterusnya. Untuk rasio aktivitas itu yang total asset turnover diperoleh dari penjualan dibagi total aktiva dan akan memperoleh hasil segini pada tahun 2015 dan selanjutnya. Untuk reserve turnover itu rumusnya itu penjualan dibagi piutang dan akan menghasilkan total 1,01 pada tahun 2015 dan seterusnya. Yang penting kita mengetahui dulu rumus-rumus yang akan kita cari itu apa. Untuk average collection inventory itu dari piutang dikali 360 dibagi penjualan. Jadi sebenarnya itu piutang dulu dibagi penjualan baru dikali 360. 360 itu merupakan ketentuan. Dan akan memperoleh hasil 354,69 pada tahun 2015 dan seterusnya. Untuk inventory turnover itu diperoleh dari harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan dan akan memperoleh hasil atau nilai minus 0,16 pada tahun 2015. Dan untuk average days inventory itu
perhitungannya itu masih sama ya kayak tadi, cuman bedanya kalau persediaan ini dibagi dengan HPP atau CLGS, lalu dikalikan 360 dan akan menghasilkan total segini. Untuk working capital turnover ini diperoleh dari penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar dan akan menghasilkan total working capital turnover 0,58 pada tahun 2015, 0,46 pada tahun 2016, 0,99 pada tahun 2017, minus 0,50 pada tahun 2018, 0,67 pada tahun 2019. Untuk rasio profitabilitas, terdapat GPM atau Gross Profit Margin, yaitu diperoleh dari laba kotor dibagi dengan penjualan, sehingga akan menghasilkan pada tahun 2015 itu 0,41, 2016 0,61, 2017 0,59, 2018 0,54, dan 2019 0,60. Untuk profit margin atau PM itu diperoleh dari EBIT dibagi penjualan dikali 100% dan akan menghasilkan persentase seperti ini. Itu cara memperoleh profit marginnya. Untuk memperoleh net profit margin itu dari EAT atau earning after tax dibagi penjualan dikali 100% dan akan menghasilkan total nilai seperti ini. Yang selanjutnya adalah operating income ratio. Operating income ratio ini saya mencari dari penjualan dikurangi HPP, dikurangi biaya, dibagi dengan penjualan, dan akan menghasilkan total operating income ratio pada tahun 2015 itu adalah 0,91, 2016 1,10, 2017 1,17, 2018 1,11, 2019 0,97. Untuk return on asset atau ROA kita peroleh dari EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Bisa dilihat persentase ROA-nya 0,56% pada tahun 2015, 4,95% pada tahun 2016, 3,13% pada tahun 2017, 2,27% pada tahun 2018, dan 0,39% pada tahun 2019. Untuk ROE-nya diperoleh dari earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100% dan akan memperoleh nilai seperti ini, 1,44% pada tahun 2015 dan selanjutnya. Dan untuk ROI-nya sendiri diperoleh dari EAT atau earning after tax dibagi total aktiva dikali 100% dan akan menghasilkan 0,55% dari tahun 2015 dan selanjutnya dan seterusnya. Kita dapat memperoleh semua ini ketika kita sudah memahami dan mengerti rumus itu sendiri. Ketika kita sudah memahami dan mengerti tentang rumus, kita juga akan lebih gampang untuk melakukan atau menindaklanjuti analisis laporan keuangan yang akan kita teliti selanjutnya. Untuk analisis perbandingan rasionya itu, ini misalnya current ratio itu, yang PT Sentul City Tbk ini diperoleh dari rasio industri yang sudah ada di internet. Rasio industrinya property and real estate. Dan rasio industri ini diperoleh dari rasio-rasio yang telah kita lakukan atau kita analisis seperti yang sebelumnya di atas yang pernah saya jelaskan.
Kalau ini itu tinggal mindahin sih dari atas. Semuanya sama saja. Ini untuk diagramnya itu kita membuatkan diagram, misalnya current ratio ini dari total ini akan menghasilkan seperti ini. Begitupun selanjutnya. Ya, sama saja. Selanjutnya adalah analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini saya analisis perbandingan neraca. Ini merupakan dari neraca yang tadi awal saya lakukan atau analisis yang di bagian neraca tadi. Kalau ini adalah analisis perbandingan. Analisis perbandingannya ini saya menggunakan analisis perbandingan atas dasar tahun dasarnya 2015 semuanya. Kalau tadi kan yang neraca itu tahun sebelumnya, tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya, perbandingan tahun sekarang dan sebelumnya. Kalau sekarang itu saya berfokus pada tahun 2015. Untuk perhitungannya masih sama. Kalau yang US dollar ini diperoleh dari hasil ini, hasil laporan keuangan 2016 dikurangi 2015. Untuk presentasenya juga dari US dollar dibagi keuangan 2015. Untuk rasionya kita peroleh dari laporan keuangan 2016 dibagi dengan 2015. Nah, untuk tahun 2017, 2018, 2019-nya juga sama perhitungannya, cuman kalau 2017 ke atas itu kan saya mengambil sampelnya itu untuk atas dasar 2015. Jadi saya melakukan perbandingan dari 2016, 17, 18, 19 terhadap 2015. Untuk perhitungannya masih sama saja. Untuk analisis perbandingan laba ruginya juga sama. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di atas, kalau misalkan 2015 ini menjadi tahun dasar yang kita lakukan penelitian atau analisis. Jadi misalnya kita itu mempunyai tahun dasar 2015. Jika kita ingin membandingkan sebuah perusahaan dari satu tahun, misalnya tahun sekarang dengan tahun 2015 itu bisa dengan cara 2020 untuk mencari US dollarnya itu 2020 laporan keuangan 2020 dikurangi laporan keuangan 2015. Untuk persentasenya sendiri dari US dollar yang telah kita lakukan analisis tadi dibagi dengan laporan keuangan tahun 2015. Untuk rasionya laporan keuangan tahun 2020 dibagi dengan laporan keuangan tahun 2015. Sama saja, apa saja yang akan menjadi pembanding kita dalam melakukan analisis, yaitu menjadi acuan kita. Selanjutnya adalah common size. Untuk common size, ini diperoleh dari, misalnya, ini kan total aset ya, aset lancar maupun aset tetap. Itu common size-nya itu dari kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Jadi misalnya kita itu mau menghitung aset lancar atau aset tidak lancar itu dibaginya dengan sejumlah totalnya saja. Total aset, keseluruhan aset lancar ataupun tidak lancar. Misalnya kas setara dengan kas dibagi dengan total aset. Semuanya dari sini. Semuanya dibagi dengan total aset. Begitupun kalau misalnya kita mencari common size-nya liabilitas juga sama. Jadi
maupun itu liabilitas jangka pendek ataupun mau jangka panjang, kita tetap sih mencarinya itu dengan cara misalnya pinjaman bank jangka pendek dibagi dengan total aset. Jadi semuanya itu dibagi dengan total aset atau total aset keuangan yang kita miliki. Semuanya sama saja dibagi dengan total aset. Bisa dilihat. Perolehan ini dibagi dengan total aset semua. Namun untuk laporan laba rugi sendiri, common size-nya itu, kalau misalkan dalam laporan laba rugi itu, misalnya pendapatan neto dibagi dengan pendapatan neto. Semuanya itu menjadi acuan itu ya pendapatan neto. Kalau misalkan untuk dalam neraca yang menjadi acuannya itu total aset. Kalau dalam laba rugi yang menjadi acuannya itu pendapatan neto. Bisa dilihat untuk common size-nya. Jadi kita ingatnya itu kalau misalkan kita menganalisis common size itu, kalau misalkan untuk common size neraca konsolidasi itu, kita yang menjadi acuan kita itu adalah total aset. Kalau misalkan untuk laporan laba rugi yang menjadi acuan itu pendapatan neto atau penjualan. Yang selanjutnya adalah analisis tren. Untuk analisis tren, saya ini memindahkan dari yang tadi atau dari annual report. Untuk analisis tren ini, perolehannya itu dibagi dengan cara membagi 2015 itu sebagai tahun dasar. Yang pertama ini 100% itu diperoleh dari total keuangan pada tahun 2016 dibagi tahun itu sendiri. Untuk selanjutnya juga sama. 2015 itu B10 dibagi B10 karena ini melihat kan tahun sendiri, tahun sebagai acuannya itu tahun di sini kan ada tulisan 2015 sebagai tahun dasar. Sama saja kalau 2015 dibaginya itu dengan 2015 itu sendiri. 2016 dibagi dengan 2015, 2017 dibagi dengan 2015, 2018 dibagi dengan 2015. Karena yang menjadi tahun acuan dasarnya kita itu ya tahun 2015. Ini hanya pembagian. Kalau misalkan analisis tren ini merupakan pembagian dari tahun yang akan kita teliti dengan tahun sebelumnya yang menjadi acuan tahun dasar kita. Ini merupakan diagram yang saya bikin. Ini diagram itu telah ditentukan subakun seperti ini. Lalu saya membuatkan diagram. Ini diperoleh dari hasil hitungan tadi yang di atas. Untuk laporan laba rugi konsolidasi juga sama, karena 2015 menjadi acuan dasar atau sebagai tahun dasar. Jadi 2015 ini merupakan sumbernya atau bahan pembagi dari tahun-tahun yang akan kita lakukan atau akan kita analisis. Misalnya 2016 dibagi laporan keuangan 2015, 2017 ke 2015, 2018 ke 2015, 2019 ke 2015. Untuk ini juga saya membuat diagramnya seperti ini. Dan subakun yang saya analisis ini dilihat dari hasil perolehan perhitungan yang saya lakukan di sini. Selanjutnya adalah analisis DuPont. Analisis DuPont atau DuPont System of Analysis.
Ini merupakan penjualan. Penjualan dapat dilihat dari neraca, laba rugi, HPP juga, biaya operasi, dan pajak. Ini EAT merupakan yang tadi di analisis rasio juga ada, dan penjualan. Untuk NPM sendiri, NPM-nya itu kan segini. Ini itu bisa diperoleh juga dari hasil EAT dibagi penjualan, dan akan menghasilkan ini dikali 100%. Untuk aset turnover, ini diperoleh dari hasil penjualan dibagi dengan total aset, akan menghasilkan 0,05. Untuk ROI-nya juga diperoleh dari net profit margin dibagi dengan aset turnover. Nah, selanjutnya ada utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, kalau ini itu diperoleh dari total liabilities. Dari sini ya, total liabilities. Ini adalah modal. Ini total liabilities plus modal. Ini stockholder equity atau ekuitas. Ini itu disebut ekuitas pemegang saham. Dan equity multiplier itu diperoleh dari total liabilities ditambah modal dibagi dengan stockholder equity. Dan ROE-nya itu kan 1,44. Menghitung ROI itu persentase atau rate of return. ROI itu suatu periode investasi tertentu. Kalau ROI itu cara menghitungnya itu keuntungan dibagi modal. Untuk ROI itu sendiri, cara menghitungnya itu penghasilan bersih dibagi dengan modal. Kita ini bisa sama saja sih kayak mindahin dari hasil-hasil penelitian atau analisis yang kita lakukan sebelumnya. Tapi nilai ini juga harus sama sesuai dengan yang ada di annual report. Yang selanjutnya adalah analisis cross section. Kalau analisis cross section ini, saya kan pada sektor properti dan real estate. Ini merupakan kelompok, dan kelompok kami meneliti 4. Yang pertama Agung Podomoro Land, Alam Asri Realty, Sentul City, dan Duta Anggada Realty. Ini ROA-nya diperoleh dari ada di hasil perhitungan manual tadi yang kita lakukan yang sesuai dengan annual report. Nilai buku terdapat dalam annual report-nya itu sendiri. Total ini diperoleh dari semua ROA yang kita teliti, yang perusahaan kita teliti. Dan nilai bukunya juga sama. Untuk aritmetika, rata-rata aritmetikanya itu diperoleh dari total dibagi 4. Kenapa 4? Karena yang kita telitinya itu ada 4 perusahaan, jadi semuanya itu dibagi dengan 4. Bisa dilihat. Rata-rata tertimbangnya itu diperoleh dari misalnya ROA pada Agung Podomoro Land dibagi dengan totalnya. Total ini akan menghasilkan rata-rata tertimbang. Untuk nilai bukunya juga sama saja. Untuk mediannya itu kita menggunakan rumus yaitu median dari misalnya PT Agung Podomoro dalam ROA, dan ini merupakan medianya.
Nah, ini merupakan perusahaan yang saya teliti. Pada tahun 2015, ROA-nya itu 0,56 dan nilai bukunya itu 2,92,2. Rata-rata aritmetikanya itu diperoleh dari ROA dibagi 1, karena yang saya telitinya itu 1. Yang saya hitung di sini itu adalah 1. Untuk medianya juga sama. Median memakai rumus dari misalnya ROA dibagi dengan total ini. Ya, median dari 2015 sampai 2019. Untuk nilai bukunya juga sama. Yang selanjutnya adalah analisis time series. Analisis time series ini kami menggunakan 4 perusahaan. Ini bisa dilihat. Untuk ROI industrinya ini, berhubung dalam internet kami tidak ada, jadi kami menghitungnya itu dengan cara menjumlahkannya lalu dibagi 4, karena yang kita lakukan ini adalah 4 perusahaan. Untuk tabelnya sendiri, kami membuat tabel seperti ini dari hasil perhitungan yang kami lakukan pada tahun 2015 sampai 2019 pada sektor properti dan real estate. Untuk analisis CSR sendiri, dapat dilihat ini untuk perusahaan Sentul City Tbk. Dan untuk hasilnya, total pengungkapannya itu ada 45. Pada tahun 2015 ada 45 total pengungkapannya itu. 32 pada tahun 2016, 50 pada tahun 2017, 34 pada tahun 2018, dan 30 pada tahun 2019. Di sini kan ada keterangan penilaian. Kalau misalkan 0 itu berarti tidak mengungkapkan. Kalau 1 itu mengungkapkan tetapi hanya deskripsi. Kalau nilainya 2 itu deskripsi dan ada table. Dan kalau misalkan nilainya 3 itu ada deskripsi, ada tabel, grafik, foto, ataupun reward. Dan keterangan dari total tabel ini, kalau misalkan 1 sampai 20 nilai total pengungkapannya ini, 1 sampai 20 sangat rendah, 21 sampai 40 rendah, 41 sampai 50 sedang, 61 sampai 79 tinggi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.